Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video kita kali ini. Nah, kita kali ini masuk dalam temanya pembelajaran ke-9 Roh Kudus Sang Penuntun, ya. Pendidikan Agama Kristen kelas 5. Oke, sebelum itu kita mari berdoa. Satu hati, tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang kau berikan bagi setiap kami. Kami bisa berkumpul dalam materi ini walaupun kami berbeda tempat. Namun kami akan percaya Roh Kudus akan memberikan hikmat bagi setiap anak-anak. Sehingga mereka yang mendengarkan video ini mereka bisa mengerti. Bahkan bisa mengerjakan setiap tugas yang ada. Dan terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Ingat, sebelum kita mulai materi jangan lupa ya. Untuk literasinya kita membaca Alkitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-9. Oke? Nah, Roh Kudus Sang Penuntun. Dalam materi yang ke-9 kita akan membahas yang pertama arti tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, mencari dan mengerti tuntunan Roh Kudus. Dan di materi ini kita akan membahas yang pertama tentang arti tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan Tuhan kepada orang percaya untuk mengajar, menolong, menguatkan, mengingatkan, menghibur, dan juga mengoreksi. Ya. Nah, arti tuntunan Roh Kudus. Di pembelajaran 9 halaman 120, melalui Roh Kudus, Tuhan bekerja dan memimpin umat-Nya. Namun, banyak orang yang tidak mau menyerahkan dirinya untuk dipimpin Roh Kudus. Mereka ingin mengatur dan menguasai dirinya sendiri. Nah, Tuhan memilih mereka, yaitu manusia, sebagaimana adanya mereka, dan mendidiknya untuk melakukan pekerjaannya, yaitu pekerjaan dari Tuhan Yesus. Jikalau mereka mau menyerahkan diri kepada Tuhan, nah Roh Kudus akan membantu mereka untuk menjadi atau memiliki tabiat-tabiat atau kebiasaan-kebiasaan yang sama dengan Tuhan. Ya, manusia yang berdosa tetap dikasihi oleh Tuhan. Dia mengirimkan Roh Kudus dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan roh itu, orang percaya dimampukan untuk mendengar dan mengerti serta berjalan dalam tuntunan roh. Nah, tuntunan Roh Kudus itu akan memberikan kuasa dan membawa kita pada kebaikan hubungan antara diri sendiri dan Tuhan. Dan juga sesama serta dengan ciptaan Tuhan lainnya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti dari kata tuntunan adalah hasil menuntun. Atau arti lainnya dari tuntunan adalah sesuatu yang dituntut atau seperti permintaan yang keras yang harus dilakukan. Nah, apa saja sih karakter orang yang dituntun oleh Roh Kudus? Yang pertama, berkata-kata dengan baik satu terhadap yang lain. Yang kedua, memuji Tuhan dengan segenap hati. Yang ketiga, bersyukur dalam berbagai keadaan. Yang keempat, saling merendahkan diri, merendahkan hati, dan hormat satu terhadap yang lain. Yang kelima, peka terhadap pimpinan Tuhan. Dan yang keenam, terbuka dan menerima didikan Tuhan. Nah, ini semua dapat kita lakukan dengan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus. Hal itu dikarenakan sebagai manusia kita mungkin merasa sulit untuk melakukan hal-hal yang di atas dari nomor 1 sampai nomor 6. Kalau dilihat secara kasat mata atau hanya didengar itu sangat mudah dilakukan. Sangat mudah didengar tetapi sulit untuk dilakukan. Ya. Terutama kepada orang lain yang tidak berlaku demikian kepada kita atau yang tidak kita sukai. Ya. Nah, kita semua tidak bisa memenuhi tanggung jawab dari Tuhan untuk memiliki karakter Kristen yang harus kita punya jika kita tidak dikontrol dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Hal yang terpenting pula adalah mengizinkan Roh Kudus itu untuk menyatakan kerjanya melalui kita. Dengan kuasa Roh Kudus, kita tidak hanya menjadi rendah hati,
tidak hanya mampu memuji Tuhan, tidak hanya mampu berterima kasih kepada Tuhan, tetapi lebih daripada itu, buah roh. Nah, yang seperti sudah sering Miss ajarkan, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri akan nyata dalam hidup kita. Nah, perselisihan tidak akan menjadi penguasa dalam hidup kita. Ini jika kita berada dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, ini ya Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Lalu yang kita materi yang kedua, yaitu mencari dan mengerti tuntunan Roh Kudus. Nah, apa saja hal yang perlu kita ketahui ketika kita mencari dan mengerti tuntunan Roh Kudus? Yang pertama, kita periksa hidup kita dalam terang firman Tuhan. Apa maksudnya ini? Nah, saat masalah muncul dalam hidup kita, hal yang pertama yang biasa kita lakukan adalah, ayo, apa yang dilakukan anak-anak ketika memiliki atau muncul masalah dalam hidup? Nah, mencari kesalahan orang-orang di sekitar kita. Benar nggak? Ketika kita sedang diperhadapkan dengan masalah, atau kita sedang diperhadapkan dengan suatu terpojokkan, maka kita pasti akan mencari kesalahan orang lain. Ini pada umumnya ya. Miss tidak katakan bahwa anak-anak Miss seperti ini, tidak. Miss yakin dan percaya anak-anak Miss pasti bisa melakukan ketika menghadapi masalah, mencari Tuhan. Amin. Nah, seperti kata Kristus, kita mencari debu pada mata orang, tetapi balok pada mata sendiri tidak kita lihat. Jika kita jujur, kita akan menemukan bahwa kita yang bersalah. Kita menemukan dosa dalam diri kita. Coba dicek ya. Contohnya marah, bermusuhan, kepahitan, tidak ramah, sombong, tidak memaafkan, dingin, egois, iri hati, licik, dan nafsu. Semua hal itu bisa menghasilkan perselisihan dalam rumah, dalam sekolah minggu, di dalam kelas, atau di lingkungan pertemanan. Nah, saat kita bereaksi seperti marah kepada orang-orang di sekitar kita, kita sendiri sebenarnya telah melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak jarang menimbulkan masalah baru. Ya, ini adalah hal yang harus kita praktikan. Ketika kita hendak mencari dan mengerti tuntunan Roh Kudus, kita harus periksa dulu hidup kita. Apakah kita sudah dalam terang firman Tuhan atau belum? Yang kedua, bagaimana caranya? Yaitu dengan mengakui dosa kita kepada Tuhan. Setelah menemukan dosa dan kesalahan kita, sebisanya dengan rendah hati kita harus langsung mengakuinya satu persatu kepada Tuhan dan bertanggung jawab atasnya. Ingat ya, menemukan ketika kita tahu kita salah, sadar kita salah, kita harus rendah hati mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa beralasan dengan menyalahkan orang lain ya. Tidak boleh, karena dia aku seperti ini, karena dia aku seperti ini. Tidak boleh. Tapi kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Nah, dalam Alkitab kita dijanjikan Tuhan bahwa Dia mau mengampuni kita saat kita mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Jadi, akui dosa kita di hadapan Tuhan ya, sehingga kita bisa mencari dan mengerti tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga, menyerahkannya atau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan ingin semua aspek diri kita sepenuhnya diberikan kepada Tuhan. Kita sangat membutuhkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Kristus. Hanya setelah itu kita bisa dipenuhi, dikontrol, dan dituntun oleh Roh Kudus. Kita percaya bahwa dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam Tuhan, kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang kita anggap sulit. Nah, jadi kalau kita anggap sulit, ketika kita berserah di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Tahukah kita bahwa mukjizat itu masih ada loh bagi orang yang percaya. Nah, dan bagi orang yang percaya, tiada yang mustahil ketika bersama dengan Tuhan. Nah, ini ya.
bagian B kita ya. Oke, kita masuk dalam penjelasan teks Alkitab. Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 26 mengatakan bahwa Injil Yohanes menceritakan berkali-kali bagaimana murid-murid Tuhan Yesus gagal memahami Tuhan Yesus. Dan ayat dalam pasal ini menceritakan cara murid-murid itu mendapat pengertian yang benar mengenai identitas dan karya Tuhan Yesus. Nah, kita harus ingat bahwa bermula dari murid-murid, Roh Kudus dapat meneguhkan pengikut Tuhan Yesus pada setiap zaman. Menurut ayat ini, kesaksian yang ditinggalkan oleh mereka bagi kita adalah hasil tuntunan Roh Kudus. Ada dua hal yang Tuhan Yesus ingin ingatkan kepada kita berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus, yaitu yang pertama, Roh Kudus atau Roh Kuduslah atau Roh Kristus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, ya. Yang kedua, Roh Kudus jugalah yang akan mengingatkan kita tentang segala apa yang pernah Tuhan Yesus katakan. Jadi bagian dalam Alkitab ini ditulis sebagai pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Secara badani secara badani memang Tuhan Yesus tidak akan ada bersama-sama dengan murid-muridnya saat itu. Namun dia mengingatkan bahwa akan ada roh yang luar biasa yang akan menjadi lambang kehadiran Tuhan Yesus bersama mereka. Nah, dalam Yohanes pasal 14 ini muncul beberapa tema dengan berkali-kali. Apa saja itu? Yang pertama, orang yang mengasihi dia adalah orang yang taat. Nah, ini ya. Yohanes pasal 14 ayat 15, 21, 25 dan 24. Lalu yang kedua, walaupun Tuhan Yesus pergi, mereka akan mempunyai hubungan khusus dengan Roh Allah. Nah, pasal 14, tapi di ayat 16 sampai 17 dan di ayat yang ke-25 sampai 26. Dan yang ketiga, mereka akan menyadari bahwa keesaan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Nah, masih di dalam pasal 14 ya. Karena inilah tema yang muncul berkali-kali dalam Yohanes pasal 14. Yaitu di ayat yang ke-20, di ayat 23 sampai 24, di ayat yang ke-28 dan di ayat yang ke-31. Dan yang terakhir, mereka disuruh berdamai sejahtera dan percaya di ayat 27 dan di ayatnya yang ke-29. Fokus hari ini ada pada nomor yang kedua, ya, yaitu walaupun Tuhan Yesus pergi, mereka akan mempunyai hubungan khusus dengan Roh Allah. Nah, jadi perlu hubungan yang erat antara anak-anak Tuhan dengan Roh Tuhan yang ditinggalkan bersama-sama dengan kita di dunia ini. Roh Tuhan yang kudus inilah yang akan menjadi kekuatan dan penghiburan atau penghubung antara kita dan Tuhan yang menciptakan atau pencipta yang segambar dan serupa dengan kita. Oke? Baik, latihan soal. Jadi ada beberapa soal yang akan saya berikan. Yang pertama, tuliskan 6 karakter orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Yang kedua, tuliskan 3 cara mencari dan mengerti tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga, tuliskanlah 2 hal berkaitan tentang pekerjaan Roh Kudus. Dan yang keempat, Yohanes pasal 14 muncul ada 4 tema, yaitu jangan lupa dikerjakan. Dan yang kelima, kerjakan alternatif 4 yang temanya judulnya mencipta, halaman 130 dalam buku PAK. Oke? Nah, jangan lupa ditulis di notebook dan dikumpulkan. Oke. Nah, materi kita sampai di sini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan ke Miss. Oke? Sampai jumpa dalam video selanjutnya dan sampai jumpa pada saat kita Zoom. Bye-bye.